Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas BBRI ya guys ya, laporan keuangan bulan 1 2025-nya ya. Sekalian ya kita akan bahas juga guys ya prospek BBRI ini seperti apa guys ya. Ini BBRI memang harganya sekarang lagi turun drastis ya guys ya. Ini jangan buru-buru serok dulu ya guys ya. Kalian kita bahas dulu ya guys ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kalian gitu guys ya. Sekalian nanti kita juga akan bahas kebijakan pemerintah yang meminta untuk bank-bank pemerintah ya, 3 bank BUMN ini untuk menghapus tagihkan hutang UMKM gitu loh guys ya. Nah kita akan coba bahas kalian juga nanti guys ya. Jadi biar kalian tahu gitu loh guys ya, bedanya hapus buku dengan hapus hutang guys ya. Oke guys, kita lihat dulu guys. Harga BBRI ini guys tahun ini lesu banget nih guys ya. Padahal kita Bang Omon-Omon mau swing di sini ya guys ya. Bang Omon-Omon kemarin belanja BBRI di 4.300 guys ya. Ternyata sekarang floating loss 3360 ya. Tapi ya tetap optimis ya guys ya. Karena BBRI ini bank pemerintah ya, anti bangkrut guys ya. Dalam jangka panjang ini pasti akan Bang Omon masih yakin akan bisa bangkit lagi ya guys ya. Tetapi memang untuk di bulan 1 2025 ternyata labanya hanya 2 triliun guys ya. 2 triliun. Kita coba lihat 2023-nya guys. 2023 4,8 triliun. Ini turunnya parah banget guys ya. Ini turunnya lebih dari 50% ini guys ya. Hampir 60% nih guys ya. 4,8 triliun ya. 2,8 triliun dalam waktu sebulan saja guys ya. Nah guys, komponen apa yang paling signifikan di sini ya guys ya. Yang paling signifikan di laporan BBRI ini guys, itu ada di sini guys ya. Loss impairment of financial asset ya. Jadi di cadangan kerugian ya guys ya. Cadangan kerugiannya ini gede banget guys. Jadi 5,6 triliun ya. Ini hampir 50% dari pendapatan bunganya guys ya. Enggak lah, iya bener hampir 50% ya guys ya. Sekitar 40 sekian persen ya. Pendapatan bunganya itu 12 triliun ya. Ininya ya kerugian cadangan kerugiannya itu adalah 5,6 triliun ya. Lihat tahun lalu guys. Tahun lalu ya pendapatan bunganya itu malah lebih tinggi ya guys ya, lebih tinggi. Tahun lalu itu pendapatan bunganya 13 triliun. 13,8 triliun ya. Ternyata cadangan kerugiannya itu cuma 1,9 triliun ya. Ininya naiknya luar biasa tinggi nih guys ya. Naik hampir 3,5 triliun ya. 3,5 triliun itu bukan duit yang sedikit ya. Sudah dia itu pendapatannya turun, biaya pencadangannya naik drastis ya guys ya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah penghapusan utang? Nah, kita coba bahas di sini guys ya. Jadi gini guys, BBRI itu sudah menghapuskan hutang itu sebesar 2,5 triliun ya. Nah, gue pengen ngejelasin ke kalian itu seperti ini guys ya. Kayak gini nih, kita coba jelasin dengan cara yang simple aja guys ya. Jadi gini guys, jadi misalnya guys ya, ini BBRI nih guys ya. Ini BBRI nih guys ya. BBRI atau bank apapun lah. Ini dalam contoh kasus ini kita akan jelasin di BBRI ya guys ya. BBRI itu misalkan mempunyai kredit macet ya guys ya. Tahun 2024 kemarin ya itu 1 triliun nih guys ya. Nah, setiap tahun bank itu akan melakukan yang namanya hapus buku ya guys ya. Hapus buku guys ya. Nah, ketika bank itu melakukan hapus buku, misalnya kredit macetnya itu 1 triliun ya guys ya, dia itu melakukan hapus buku di 2024 kemarin ya.
melakukan hapus buku sebesar 1 triliun, berarti ini 1 triliunnya ini memang di aset itu sudah tidak diakui lagi guys ya, sudah diakuin hilang 1 triliun ya guys ya di aset ya, di sini guys ya, di laporan ini itu di sini loh guys ya. Nah, di laporan aset ini itu sudah tidak ada guys ya. Dia hilang dari loans ini guys ya. Dia itu hilang ya dari loans, dari 1.200 triliun ini hilang guys. Itu namanya hapus buku guys ya. Jadi kalau misalnya ada kredit macet 1 triliun dihapus bukukan ya, berarti duit ini hilang dari pinjaman, dianggap sudah hilang, tetapi ini sudah dicadangkan kerugiannya setiap bulan gitu loh guys ya, gitu. Jadi memang pencadangannya ini ada di ini tadi guys ya, di laporan tadi yang naik 3,5 triliun tadi gitu loh guys ya, ada naik di sini tadi ya, loss impairment of financial asset ya. Jadi ini sudah dicadangin di kerugian ini gitu loh setiap bulan. Jadi ketika melakukan write off itu sudah tidak ada kerugian gitu loh guys ya, karena cadangan kerugiannya sudah dibukukan gitu guys ya. Nah, dana yang dihapus bukukan ini apakah benar-benar hilang selamanya? Jadi itu tidak ya guys ya, tidak ada yang hilang. Jadi memang ini hapus buku 1 triliun ini ketika 2024 itu sudah dihapus bukukan 1 triliun. Nah, 2025 guys. Nah, ini guys ya. 2025 duit ini akan menjadi ketika nasabah atau UMKM atau pengusaha-pengusaha yang macet-macet ini, yang dihapus bukukan ini membayar atau melunasi hutang-hutangnya, itu mereka akan mendapatkan yang namanya recovery guys ya. Recovery income. Jadi misalnya dari 1 triliun yang dihapus bukukan di tahun ini, ternyata 2025 ini membayar ya misalnya 3 miliar 3M gitu ya guys ya. Berarti 3M-nya ini masuk ke recovery income, masuk ke pendapatan. Ini yang menjadi laba BBRI juga gitu guys ya. Nah guys, ketika kebijakan pemerintah yang baru ini itu meminta, jadi yang dihapus bukukan ini juga dihapus tagihkan gitu loh guys ya. Kalau dihapus tagihkan artinya hilang guys ya, putih. Jadi tidak ada lagi recovery income karena memang sudah tidak akan ditagih lagi gitu loh guys ya. Paham ya guys ya? Jadi hapus buku itu hanya hilang dari catatan aset. Tapi kalau hapus tagih 1T ya guys ya, berarti di 2025 ini itu untuk yang dihapus tagihkan ini tidak akan menjadi pendapatan recovery gitu loh guys ya, gitu loh guys ya. Jadi gitu guys ya penjelasannya. Jadi hapus buku setelah itu baru dihapus tagihkan kan. Hapus tagihkan ini sebenarnya sebelumnya tidak pernah terjadi, tidak pernah ada kebijakan ya, baru sekarang ini ya kebijakannya ya penghapus. Jadi yang dihapus tagihkan itu sementara itu 2,5 triliun ya guys ya. Ini bank-bank himbara itu 71.000 gitu loh guys ya. Jadi nilainya itu 2,5 triliun untuk yang BBRI ya, 69.000 ya. Jadi ini akan hilang di 2025 nanti. Pendapatan recovery dari BBRI ini pasti akan turun gitu loh guys ya. Nah, gue nggak tahu nih di coanya ini dimasukin kemana ya pendapatan ini guys ya, pendapatan recovery ya guys ya. Nah guys, gue nggak tahu ya guys ya, pendapatan recovery-nya BBRI ini di coanya dimasukin kemana, entah di other income ini mungkin guys ya. Yang jelas guys, untuk 2025 ini memang ada kemungkinan ya pendapatan recovery dari BBRI ini akan berkurang gitu loh guys ya, karena memang terjadi penghapus tagihan ya, bukan penghapus bukuan aja ya. Setelah dihapus bukukan juga dilakukan penghapus tagihan, jadi hilang hutangnya
hutangnya menjadi nol dan nasabahnya mungkin bisa melakukan pinjaman lagi. Jadi sudah diputihkan gitu loh guys ya. Jadi memang meskipun BBRI ini laporan, jadi meskipun harga BBRI ini sudah menjadi semakin murah ya guys ya, dan potensi membagikan dividen juga lumayan guys, tapi memang masa depan BBRI ini masih rada-rada sedikit khawatir guys ya, karena memang ada kebijakan penghapus tagihan ya. Potensi BBRI dengan harga saat ini memang cukup menarik guys ya, harga 3.360 ya, dengan prudensi dividen itu di 202, 6% ya, yield all itu di 10% karena kita kemarin sudah dapat interim 135 ya. Nah ini guys, kalau untuk jangka pendek, untuk swing, harga saat ini mungkin cukup menarik ya guys ya, karena memang bentar lagi mau bagi dividen. Tetapi untuk jangka panjang, kalian harus memikirkan ya, kalian harus mempertimbangkan yang tadi ya guys ya, penghapus tagihan tadi. Jadi tagihannya itu dihilang-hilangin guys ya. Nah kalau untuk pencadangan kerugian, kelonjakan 3, sekian triliun ini itu dari manajemen BRI sendiri sih sudah memberikan statement bahwa kedepannya akan masih ada, tetapi jumlahnya akan semakin kecil ya. Memang dia mencadangkan gede banget di awal tahun ya, bikin pencadangannya gede banget di awal tahun ya. Kesimpulannya gimana guys? Kalau kesimpulannya guys, kalau menurut gua ya guys ya, untuk jangka pendek ya guys ya, untuk jangka pendek ini mungkin menarik sekali ya BBRI karena mau bagi dividen, yieldnya juga gede ya guys ya. Tetapi untuk jangka panjang ya kalian harus memperhitungkan ya guys ya, memperhitungkan kembali penghapus tagihan yang harusnya sih tidak signifikan banget ya ke ini ya guys ya, harusnya tidak signifikan banget ke pendapatan ya, karena pendapatan dari recovery income ini juga harusnya tidak terlalu besar juga gitu loh guys ya. Tapi yang kita sebenarnya rada khawatir justru di sini ya guys ya, di interest income-nya ini ya. Interest income-nya ini soalnya turun ya, turun. Interest expense-nya untungnya juga turun dikit ya guys ya, turun. Jadi 4 triliun, sebelumnya 4,2 triliun. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya, teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.